Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan sharing ya terkait dengan salah satu mata kuliah di PPL PPG. Bukan ya, spesifiknya adalah di PPG ya, Prajabatan di semester kedua, yaitu ada proyek kepemimpinan. Nah, karena dari jurusan saya itu proyeknya sasarannya itu secara tidak langsung harus ke siswa dan pelaksanaannya itu ketika PPL, maka di sini saling terintegrasi ya antara PPL kemudian di sekolah, dan sasarannya itu di sini adalah teknisi sekolah ataupun guru pamong juga. Jadi untuk proyek saya atau proyek kelompok kami ya, kelompok saya itu tentang optimalisasi lab di sekolah. Nah, nanti teman-teman langsung aja lihat aja ya presentasinya seperti apa, check it out. Selamat menonton, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Edi, kemudian Pak Yuda dan anak-anak kelas 11 kelas 1 perwakilan ya. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih ya kepada partisipan untuk sosialisasi pada kesempatan kali ini, dan izinkanlah kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Kimia. Jadi ada saya Naftalina Wiaslia, jadi sebagai pemateri pertama, kemudian ada Bu Ratna sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan ya. Ini kaitannya dengan ada PPL PPG juga. Jadi tentang kepemimpinan. Jadi di sini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan hasil penataan lab, terutama di lab kimia SMA Kesatria 1 Semarang. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk latar belakang ya. Jadi apa yang latar belakangi proyek ini? Jadi yang pertama itu saya mulai dari implementasi kurikulum merdeka. Karena memang tahun ini itu kan sudah diberlakukan ya di semua sekolah, terutama di sini kalau di SMA Kesatria baru memulai untuk yang kelas 10. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka itu kan sebenarnya kaitannya adalah mengelompokkan siswa nanti berdasarkan tingkat atau levelnya ya. Level-level di jenjang SMA itu kan ada level E dan level F. Level E nanti untuk kelas 10, kemudian level F untuk kelas 11. Nah, karena di sini baru dilaksanakan kelas 10, maka kita kaitkan dengan pembelajaran kimia ya, terutama itu kan harus mengkaitkan dengan keterampilan 4C. 4C kan ada keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, sama komunikasi. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, kalau berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan dengan Bu Ratna, pembelajaran kimia sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi di sini pembelajaran kimia itu selain pemahaman konsep juga harus ada keterampilan proses. Nah, nanti jurusnya adalah kita ke praktikumnya. Nah, kemarin juga kami sudah observasi dengan Pak Edi terkait dengan bagaimana pelaksanaan praktikum di SMA Kesatria 1 Semarang, bahwa lab SMA Kesatria 1 Semarang karena kemarin juga ada pandemi, jadi selama 3 tahun belum beroperasi dengan baik. Kemudian di sini kami ingin memberikan sebuah inovasi ya di sini untuk melakukan optimalisasi terkait dengan laboratorium SMA Kesatria 1 Semarang, terkait dengan ada tata letak, kemudian bagaimana penataan alat dan bahan, kemudian ada simbol-simbol, dan yang paling penting di sini adalah nanti ada terkait dengan buku panduan praktikum ya. Di sini kami desain bersama itu terkait dengan praktik secara langsung ataupun praktikum secara virtual. Nah, lanjut next. Jadi untuk proyek kepemimpinan 2 ini sebenarnya dari kami proyeknya ada berempat ya. Jadi tadi yang kedua orang saya sama Bu Ratna dari Kesatria, kemudian 2 orang lagi dari MAN 1 Semarang. Itu ada teman saya Mbak Miska sama Mas Ajis. Seperti itu. Nah, untuk judul proyek kami di sini ada optimalisasi laboratorium kimia berbasis green chemistry di SMA Kesatria 1 Semarang. Lanjut. Untuk timeline pelaksanaan proyeknya di sini kami awali dari observasi dan wawancara dari tanggal 14 sampai 21 Maret bulan kemarin, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan guru pamong dengan Pak Edi sendiri, kemudian di sini diskusi dengan laboratorium
kami usul ada 4. Jadi yang pertama labeling alat dan bahan yang disesuaikan nanti alat dan bahannya berdasarkan urutan abjad. Kemudian infografis keselamatan kerja di lab, infografis simbol, dan buku petunjuk praktikum. Yang pertama akan dijelaskan satu persatu terkait dengan labeling alat dan bahan atau hasil yang kami lakukan selama proyek ini. Jadi yang pertama itu kami lakukan perekaman dulu alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya itu disesuaikan berdasarkan urutan abjadnya nanti. Kemudian pengaturan tata letak peralatan dan bahan disesuaikan dengan jenisnya. Jadi kalau alat disesuaikan dengan jenisnya, misalnya ukur dengan takar misalnya kayak gitu. Kemudian ada gelas ukur sama beker gelas seperti itu nanti ditata setipe seperti itu. Kemudian untuk bahannya, karena bahan tingginya itu ada bahan dalam bentuk bubuk ya atau padatan dan dalam bentuk cairan, nanti kami bedakan sama seperti di alat diurutkan dengan abjad. Jadi kelompokan misalnya yang sofa dengan apa yang sama bukannya dengan A dengan A, B dengan B seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah perawatan dan pengawasan alat dan bahan. Tujuannya adalah itu label ya. Selanjutnya untuk manajemen labnya di sini penataan, perawatan dan penanganan alat bahan laboratorium. Nah untuk penataan sendiri di sini kan dibedakan ada alat dan bahan. Kalau alat untuk penataan sendiri diusahakan setelah dipakai itu langsung dikembalikan seperti semula ketika alat tersebut digunakan. Kemudian karena di lab kesatria itu sudah ada raknya, sudah dilatih pelacinya, di situ harapannya akan dimaksimalkan terkait dengan penyimpanan alat agar aman dan terorganisir seperti itu. Jadi setelah dipakai kemudian nanti dibersihkan dengan deterjen atau ditambah dengan natrium HNO3 asam nitrat ditambah kayak itu biar untuk digunakan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel seperti itu. Kemudian menyajikan label atau tanda yang jelas untuk mengidentifikasi setiap alat dan bahan. Kemudian perawatan. Nah untuk perawatan alat dan bahan, alatnya sendiri tadi sudah saya jelaskan ya, untuk mencuci alatnya dengan deterjen atau sunlight. Kemudian bahannya di sini. Nah untuk bahan bahannya itu kan memang tentang adanya korosi ya atau teroksidasi ya. Nah untuk penggunaan bahan itu kalau bisa, kalau mau menggunakan itu diambil separuhnya saja, jangan diambil langsung dari waktunya ya. Biasanya itu ditimbang dulu berapa, kemudian dipakai berapa kayak gitu. Jadi biar setelah diambil itu nanti langsung ditutup sehingga tidak teroksidasi. Itu untuk yang bahannya. Jadi untuk penyimpanan bahan diusahakan nanti di suhu ruangan, kemudian tidak dicampur dengan larutan seperti itu. Kemudian untuk di alat di bahan-bahan labeling-nya itu kan pasti ada yang namanya apa ya, labeling yang nanti kita jelaskan untuk simbol-simbolnya apa aja. Jadi untuk bahan dilihat dulu, bahan itu ada simbol apa, misal simbolnya ada iritasi nanti disesuaikan. Ketika kita mau mengambil berarti nggak boleh pakai tangan, harusnya pakai spatula seperti itu ya. Itu untuk perawatannya. Kemudian untuk penanganannya di sini terkait dengan alat dan bahan. Jadi kemarin kami juga saya dengan Bu Ratna konsultasi dengan Pak Hidayat juga. Jadi untuk alat dan bahan yang sekiranya itu sudah rusak atau tidak terpakai itu disingkirkan apa ya, dibedakan. Jadi biar alat dan bahan yang lain itu tidak ikut rusak seperti itu ya. Jadi kalau bisa nanti ketika ada alat yang rusak data berapa, kemudian kami berdua juga kemarin mendata bahan yang rusak berapa, kemudian yang masih bagus berapa. Untuk perekaman saja, inventarisasi. Kemudian setelah selesai menggunakan alat dibersihkan kembali dan disimpan seperti semula. Kemudian bahan dikembalikan sesuai dengan tempatnya. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Ratna. Terima kasih kepada Bu Nata untuk keluaran berikutnya berkaitan dengan infografis berkaitan dengan sekolah yang disampaikan oleh Bu Nata. Tadi kan lebih kepada manajemen alat dan bahan yang ada di laboratorium ya. Dan kami mengapa melakukan hal di sini agar membantu selaku dunia atau membantu ataupun anak-anak ketika nanti melakukan praktikum di laboratorium itu, oh ya tahu ini bagaimana caranya menggunakan alat ini, menggunakan bahan ini tanpa melakukan kesalahan yang fatal. Dan nanti pun ketika merawatnya baik dari laboratorium ataupun siswa ataupun guru itu bisa menangannya dengan lebih baik. Nah kemudian untuk keluaran berikutnya berkaitan dengan infografis yang pertama yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja berarti berkaitan dengan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika kalian melakukan praktikum kimia di dalam laboratorium. Sebenarnya hal-hal di sini sudah ada atau tertera di tata tertib yang tertempel di ruangan laboratorium. Hanya saja
sih yang sebenarnya harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di sini ada 8 hal yang perlu diperhatikan peserta didik ketika melakukan praktikum nantinya. Nah, ini infografis di sini juga sudah kami cetak dan kami tempel di laboratorium. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa hal dari penggunaan alat keamanannya, jas labnya, kalau semisal itu praktiknya juga menggunakan sarung tangan ataupun kacamata, kemudian ketika di dalam hal itu dilarang makan dan minum ya, seperti itu. Lanjut, infografis yang berikutnya berkaitan dengan simbol tanda bahaya. Ini berisi simbol khusus untuk membedakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya. Nanti di sana ada 12 simbol yang sudah kami tempelkan di dalam infografis juga. Di situ juga ada keterangannya, namanya, kemudian tindakan apabila berkaitan dengan bahan-bahan tersebut dan penanganannya beserta contoh-contohnya. Labeling ini pun sudah kami tempel di ruangan laboratorium dekat dengan infografis yang sebelumnya. Keluaran yang terakhir yaitu berkaitan dengan buku petunjuk praktikum. Ini sebenarnya adalah buku petunjuk praktikum yang tidak hanya disusun oleh saya dan Nanta, tapi juga disusun oleh teman kami juga dari IMAN, yaitu Mas Aziz sama Mbak Niska. Nanti boleh kalian sambil dilihat ya buku praktikumnya seperti apa. Laboratorium nyata, jadi di labnya kalian ataupun menggunakan virtual lab. Virtual lab di sini menggunakan platform virtual lab tertentu. Kemudian, tapi praktikumnya kami susun di sini hanya praktikum di fase F saja. Berarti materi-materi kimia yang ada di kelas 11 sama kelas 12. Kenapa kami melakukan hal tersebut? Karena kedepannya kurikulum kita itu kurikulum merdeka ya, sehingga hanya menggunakan fase E dan fase F saja. Nah, selain dari buku praktikum yang kalian bisa lihat, di sini juga ada semacam pamflet ya. Pamflet di sini ada QR code dan ada linknya. Kalian bisa melihat isi bukunya dengan menyalakan QR code di sini ataupun mengunjungi link di sini. Kalau mau dicoba silakan. Kemudian, nah kalau kalian lihat di situ kan di halaman pertama itu ada daftar isinya ya, berarti berisi praktikum yang bisa kalian lihat. Di situ juga ada data tertib yang ada cicilan juga, ada gambar-gambar alat praktikumnya, ada juga simbol-simbol tanda bahaya yang tadi sudah disampaikan, bisa kalian cek. Kemudian di bagian praktikumnya itu ada judulnya, ada tujuannya, ada alat bahannya, cara kerjanya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktikum yang kalian lakukan, beserta kesimpulan yang akan kalian ambil dari praktikum tersebut. Selanjutnya, karena di sini kami juga berbasis green chemistry dan mengintegrasikan virtual lab, di situ di beberapa praktikum ada alternatif link ataupun QR code ya, yang berkaitan dengan praktikum yang bisa kalian lakukan menggunakan virtual lab-nya dari beberapa platform pembelajaran tertentu, ataupun praktikum petunjuknya juga ada di situ yang menggunakan virtual lab-nya. Seperti itu ya. Materinya berarti seperti yang di kelas 11 ada reaksi, kemudian termokimia, pernah belajar ya asam basa, larutan penyangga, hidrolisis. Untuk kelas 12-nya berarti ada materi tentang elektrolisis, kemudian sel volta, sampai makromolekul dan polimer. Seperti itu. Nah, dari tadi kan di sini kami menyampaikan tentang green chemistry. Prinsipnya yaitu tentang upaya mengurangi, menggunakan dan berganti penggunaan bahan kimia beracun dan berbahaya yang digunakan dalam eksperimen kimia, mengurangi kadar polutan dan volume limbah. Terus apa yang kami integrasikan ke dalam buku petunjuk praktikumnya? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, memilih bahan dan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, meminimalisir penggunaan bahan untuk mengurangi jumlah limbahnya. Dan yang ketiga, menggunakan formula tadi yang sudah kami sampaikan.
beberapa platform virtual lab yang bisa kita gunakan. Di sini bisa di jam kolektif, laboratorium maya dari Kemdikbud, kemudian ada web dan Collabs. Beda dari tempat ini apa? Untuk yang laboratorium maya di sini menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan untuk ketiga virtual lab yang lainnya biasanya kebanyakan itu menggunakan bahasa Inggris. Ataupun kalian sekarang kan juga bisa ya terjemahan otomatis, cuma ya ketika mempelajarinya. Sebenarnya kalau kita ingin mencoba menggunakan salah satu virtualnya bisa, tapi tadi ketika kami mengunjungi link di sini ternyata dari virtual lab yang laboratorium maya dan Collabs itu sudah mengalami gangguan. Jadi kami tunjukkan video salah satu penggunaan virtual labnya saja ya. Terkait dengan virtual lab atau praktikum secara virtual itu pada mata pelajaran latar penyangga ya. Jadi tujuan Ini salah satu video tutorial yang digunakan sama Bunakta ya. Ini juga ada di akun YouTube-nya dari Bunakta sendiri, bisa kalian lihat. Di petunjuk praktikumnya juga ada. Menggunakan website ya. Di sini Bunakta menggunakan yang kolektif ya. Jadi itu menggunakan virtual lab yang ada di tampilan seperti ini. Nah, khusus untuk materi yang cover ya. Jadi nah, di sini untuk tampilan aplikasinya di sini ada suatu kemudian ada alat bahannya ya, di situ bisa dilihat, kemudian ada labelnya. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi di sini disiapkan ya ada 6 kalian bisa melihat di buku petunjuk praktikum halaman 38 ya. Nomor 1 sampai 6. Jadi yang kelas pertama itu nanti kita isi dengan larutan CH3COOH 1 molar. Kemudian kelas kedua 10 ml larutan NH4OH 1 molar. Kemudian yang ketiga di situ 10 ml larutan CH3COOH 1 molar. Kemudian yang elemen keempat yaitu 10 ml larutan NH4Cl 1 molar. Kemudian yang elemen 5 nanti di keterangan yaitu 5 ml larutan CH3COOH 1 molar dan direaksikan dengan 5 ml larutan CH3COOMA 1 molar. Dan yang elemen terakhir nanti diberikan keterangan 5 ml larutan NH4OH 1 molar dan 5 ml larutan NH4Cl 1 molar. Nah, untuk langkah awal coba siswa mengidentifikasi berapa kira-kira pH awal yang di situ bisa dicek, diamati ya melalui virtual lab yang ibu sudah praktekkan masing-masing dari elemen 1 sampai pengamatan yang tadi ditampilkan juga sudah ada di bagian pH awal. Oke. Akan ditambahkan dengan masing-masing 2 mili aquades atau 2 mili H2O ya. Baik, kemudian di sini ibu mengulangi percobaan yang sama dengan menggantikan 2 mili aquades dengan 1 mili larutan HCl 1 molar. Jadi ke masing-masing tadi ya elemen 1 sampai 6 dengan masing-masing tadi ya kalau misal ada di sini ibu akan menambahkan ya dengan cara mengulangi percobaan yang sama dengan mengganti larutan yang 2 mili aquades tadi ya dengan 1 mili larutan NaOH 1 molar. Coba diperhatikan perubahan. Jadi intinya kalau dalam ini ya penyangga ini, jadi guru itu nanti yang mensimulasikan, kemudian nanti siswa hanya melihat data perubahan pH-nya. Jadi pH sebelum ditambah, kemudian setelah ditambah itu apakah
kemudian sebagai tambahan, walaupun di sini petunjuknya dilakukan oleh guru, tapi kalian sebagai siswa pun ketika di kelas kalian bisa mengakses webnya untuk mencoba melakukan sendiri praktikum tadi. Tidak hanya dari cara kolektif yang dipraktekkan oleh penata, tapi juga bisa dari platform yang lainnya, dari OLED-nya, kemudian PS sama yang laboratorium lainnya. Semua berbasis web ya, jadi kalian tidak perlu mengunduh aplikasinya. Cukup mengunjungi webnya saja, kemudian memilih praktikum yang akan dipraktekkan, dicoba, dan ditulis data pengamatan untuk mempelajari materi-materinya. Seperti itu. Baiklah, sebelum kami mengakhiri pemaparan materi dari kami memohon waktunya sebentar untuk mengisi angket mengenai menurut kalian bagaimana kebermanfaatan pelaksanaan proyek yang telah kami lakukan, tapi dari manajemen alhamnya, ketika juga kami lakukan bersama Pak Hingga, kemudian untuk buku-buku praktiknya kami boleh di scan QR code-nya ataupun mengunjungi link di sini seperti itu ya. Silahkan diisi dulu sebentar, sambil dilihat-lihat buku-bukunya ya. Sambil dimakan jajannya juga boleh. Mau lagi kan? Boleh nggak? Mau lagi nggak Pak? Sambil mengisi mungkin ada masukan tanggapan dari Pak Edi, Pak Hingga, ataupun teman-teman dan anak-anak sekalian, monggo dipersilakan boleh memberikan pendapat. Dari saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sisi konten maupun desain, hasilnya ini, bukunya ini saya rasa memang sudah sangat bagus menurut saya. Cuma kalau lihat dari sisi kami, maksudnya mungkin kalau untuk sekolah yang lain mungkin nggak begitu masalah ya. Tapi kalau untuk sarjana mungkin kalau ini saya lihat di sini sesuai judulnya ini Green Chemistry, karena ini kalau saya lihat mungkin kurang banyak greennya. Jadi yang arahnya ke mungkin sedikit ke kimia terapannya. Ini yang masih mungkin kalau ada sumber-sumber lain mungkin bisa lebih bagus. Artinya anak-anak tidak hanya sekedar tahu di lab, tapi tahu aplikasi penerapan ilmunya itu untuk apa. Ini mungkin bagian penting. Yang kedua mungkin kalau seandainya masih ada waktu itu saya pengennya ya sebenarnya kalau anak-anak kami itu cenderung lebih dikenalkan dulu ke instrumentasi kimianya sebenarnya. Dulu kan sempat saya itu ya ingin untuk ada pelatihan kayak instrumentasi kimia. Jadi kayak workshop gitu ya untuk dikenalkan alatnya apa saja, fungsinya apa, kemudian nanti contoh praktikumnya apa. Jadi semacam dasar-dasarnya. Karena kalau dikenalkan langsung pada saat praktikum memang agak kesulitan menjelaskan, jadi tidak memang kurang begitu fokus. Sementara mungkin labnya juga mungkin masih belum standar. Artinya setara jumlah siswa dengan luas lab itu masih kurang. Kalau dari buku ini sudah sangat bagus ya. Tadi untuk green chemistry-nya kalau lihat ini mas banyak zat kimia itu ada ya belum. Tapi kalau saya lihat di kayak ada bioplastik, kayak bioplastik artinya kan anak-anak bisa bikin plastik dari bahan alam tapi secara kimia. Nah itu mungkin agak termotivasi juga, artinya ilmu kimia itu nanti ke depan itu bisa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oke, saya kira itu.
senior, mohon maaf, ini juga kami waktunya tinggal minggu depan ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yakinnya terapannya, kalau dari diri dan istrinya kami mungkin baru menambahkan untuk yang tadi bioplastik yang pertama, kemudian beberapa bahan mungkin kayak dari yang asam basa itu pakai indikator sepertinya kami masih terbatas pengetahuan mungkin ya Pak. Nah, mungkin lebih banyak mengurangi jumlah bahannya saja seperti itu Pak, dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada juga. Tapi terima kasih sekali dari kami untuk segala masukannya Pak. Oh ya, sudah diisi angkanya tadi? Terima kasih. Mungkin kalau sudah diisi angkanya dan terima kasih untuk segala tambahannya, dan kami cukup sekian. Semoga bayan yang kami lakukan di sini bermanfaat bagi semuanya, bisa mendukung proses pembelajarannya kalian di depannya. Kemudian kalian juga nantinya untuk peserta didik kami harapkan baik kelas 4 sampai kelas 2 yang kami ampu ya, kemudian kan yang mengampu 2 kelas tersebut keadaannya lancar, nilainya juga bagus, nanti kelas 12 juga tambah semangat lagi belajarnya ya, dan mendapatkan jurusan kuliah yang memang diinginkan ya. Demikian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya teman-teman video pemaparan dari proyek kepemimpinan kelompok saya. Kemudian di sini jangan lupa ya teman-teman untuk tetap like, comment, dan subscribe ya channel ini agar nanti tidak ketinggalan terus. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya, oke? Semoga bermanfaat dan semangat terus bagi para pejuang PPG ya. See you in the next video ya teman-teman.